2x0.5. Dia adalah kapal perang terbesar yang pernah dibuat. IJN Yamato, monster lautan, ditempa secara rahasia oleh Kekaisaran Jepang. Pembangunannya di Kure Naval Arsenal disembunyikan di balik layar, dengan para pekerja yang bersumpah untuk diam. 9 meriam Yamato berukuran 18,1 inci, dapat melontarkan peluru seberat mobil, sejauh lebih dari 25 mil. Teknik angkatan laut dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia memiliki bobot lebih dari 72.000 ton, membentang lebih panjang dari 2 lapangan sepak bola, dan dilapisi baja untuk menahan apapun. Lebih dari sekadar senjata, Yamato melambangkan kebanggaan dan ambisi Jepang. Namanya menggemakan 1000 tahun sejarah. Keberadaan kapal itu adalah rahasia yang dijaga ketat, kartu truf dalam permainan global. Jepang melanggar perjanjian angkatan laut, mempertaruhkan segalanya pada pertempuran yang menentukan di mana Yamato akan menentukan kemenangan. Setiap detail dipalsukan dalam catatan publik. Dia adalah hantu, desas-desus yang dibisikkan di antara intelijen musuh. Bagi mereka yang membangun dan bertugas di kapal itu, Yamato adalah puncak teknologi dan kekuatan Jepang. Dia dilengkapi dengan radar canggih, tempat tinggal mewah, dan dirancang untuk memproyeksikan tak terkalahkan. Lahir dalam bayang-bayang, Yamato siap melangkah ke dalam perang sebagai penjaga baja kekaisaran. Mengapa membangun senjata sebesar itu? Jepang, yang miskin sumber daya, melihat Yamato sebagai kunci untuk bertahan hidup dan dominasi. Kapal perang itu dimaksudkan untuk memusnahkan armada Amerika dalam satu pertempuran yang menentukan. Propaganda menyebutnya tak dapat ditenggelamkan, pelindung ilahi tanah air. Tapi ini membuatnya terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Dia ditahan, menunggu saat yang tepat, yang tidak pernah datang. Saat kapal induk mengubah peperangan laut, Yamato menjadi beban strategis. Kebutuhan bahan bakarnya yang besar dan nilai simbolisnya membuatnya terikat. Perang bergerak ke langit, dan Yamato yang dibangun untuk melawan kapal, menghadapi dunia yang dikuasai oleh pembom dan pesawat torpedo. Dia menjadi peninggalan, megah, tetapi ketinggalan zaman. Harapannya memudar saat situasi Jepang semakin putus asa. Pada musim semi Zenitsu 45, Jepang putus asa. Pasukan Amerika mendarat di Okinawa, langkah terakhir sebelum daratan utama. Operasi Tengo diluncurkan Yamato, dengan pengawal kecil, akan berlayar dalam misi sekali jalan untuk mendarat di Okinawa dan bertempur sebagai baterai senjata stasioner. Para kru tahu itu adalah misi bunuh diri. Banyak yang menulis surat terakhir, minum sake perpisahan, dan menyiapkan kapal untuk pertempuran terakhirnya. Pada 6 April 1945, Yamato berlayar, segera dilacak oleh kapal selam dan pesawat Amerika. Elemen kejutan hilang, Amerika menyiapkan serangan udara besar-besaran. Tidak akan ada pertempuran kapal ke kapal yang mulia, tidak ada pendaratan di Okinawa. Para pria menunggu, memindai langit, tahu bahwa seluruh kekuatan armada kapal induk Angkatan Laut AS akan datang untuk mereka. Lebih dari 190 penembak anti pesawat berdiri siap, tetapi mereka tahu apa yang akan terjadi. Serangan terakhir Yamato bukanlah pertempuran, melainkan pengorbanan ritual. Raungan terakhir yang menantang dari kekaisaran yang sekarat. Dia berlayar ke sejarah, bertekad untuk menunjukkan kepada dunia semangat Jepang yang tak terpatahkan. Tepat setelah tengah hari, pada 7 April, langit dipenuhi hampir 400 pesawat Amerika. Meriam anti pesawat Yamato meraung, tetapi dia terlalu besar dan lambat. Terlalu banyak oleh gelombang pembom dan pesawat torpedo. Bom menghancurkan suprastrukturnya. Torpedo menyerang sisi kiri, dan dia mulai miring. Tim kontrol kerusakan berjuang mati-matian, tetapi lebih banyak torpedo dan bom menghantam. Kapal bertempur buta, komunikasinya hancur. Meriam utamanya tidak berguna melawan pesawat. Kemiringan semakin parah, dek menjadi pemandangan pembantaian. Perintah untuk meninggalkan kapal datang terlalu terlambat bagi banyak orang. Air membanjiri dek utama saat Yamato, yang dulunya tak terkalahkan sekarat. Mesinnya berhenti, meriamnya terdiam, dan nasibnya disegel. Langit cerah saat raksasa baja itu bersiap untuk terjun. Terakhirnya, pertahanan terakhir Yamato berakhir, simbol era yang hilang. Saat Yamato berguling, api mencapai gudang amunisinya, memicu ledakan dahsyat yang terlihat lebih dari 100 mil jauhnya. Ledakan itu merobeknya menjadi dua. Dia tenggelam di bawah ombak, membawa lebih dari 3.000 pria bersamanya. Hanya 269 yang selamat. Kehilangan itu adalah kejutan nasional. Benteng yang tak dapat ditenggelamkan telah tiada, dan bersamanya, harapan terakhir Jepang.
Era kapal perang berakhir, digantikan oleh supremasi kekuatan udara. Bangkai Yamato kini tergeletak di dasar laut, monumen hening untuk pengorbanan dan kehilangan. Kisah-kisahnya tetap hidup dalam budaya Jepang, simbol kebanggaan, tragedi, dan biaya perang. Film, buku dan anime menjaga legendanya tetap hidup, pengingat ambisi teknologi dan pengorbanan manusia. Warisan Yamato adalah peringatan khidmat, bahkan yang terkuat pun bisa jatuh, dan gelombang perang tidak menyisakan siapapun.